Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan, wartawan, jurnalis yang saya hormati, dan segenap warga negara Satuan Republik Indonesia dimanapun berada, para pecinta penggiat anti korupsi yang mengikuti acara ini melalui beberapa saluran. Tentu pada sore hari ini kami masih dalam rangka kita semua baru saja melewati liburan panjang. Untuk itu kami juga menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Dan tentu juga kita berharap bahwa pasca Lebaran, pasca libur panjang, negara kita diberikan keselamatan dan bisa keluar dari situasi pandemi COVID-19. Dan pada malam hari ini kami ingin menyampaikan hasil kerja insan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Secara umum kami gambarkan dulu bahwa berbagai rupa dan jenis tindak pidana korupsi, kalau kita baca di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 maupun Undang-Undang 20 tahun 2001, kita bisa melihat bahwa tindak pidana begitu banyak jenis dan rupanya. Setidaknya ada 30 jenis. Dari 30 jenis tersebut, yang paling banyak terungkap atau ditangani oleh KPK, kita bisa bagi menjadi 5 klaster. Tetapi dari 5 klaster tersebut, yang paling banyak menonjol dan sering diungkap oleh KPK adalah tindak pidana penyuapan. Himpunan KPK sampai dengan Januari 2022, tentu kita ingat kembali, jumlah perkara yang ditangani oleh KPK, 64% itu adalah tindak pidana penyuapan. Atau secara kuantitas angkanya 791 dari 1.231 perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Dan malam hari ini pun kita juga akan menyampaikan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji yang terkait dengan persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020, dan tentu juga tidak terlepas dari tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan suap. Adapun lengkapnya sebagai berikut. KPK telah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berupa penerimaan dan pemberian hadiah atau janji yang tadi kami sampaikan terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Setelah upaya-upaya dan kerja keras KPK dalam rangka pengumpulan informasi, keterangan, dan juga bukti permulaan yang cukup, KPK tentu bekerja keras dengan pengumpulan bukti yang cukup tersebut, maka pada malam hari ini kami ingin sampaikan hasil kerja KPK. Diawali sejak awal April 2022 yang lalu, KPK telah menetapkan dan meningkatkan suatu perkara dugaan tindak pidana korupsi ke tahap penyidikan. Dan KPK telah menetapkan ada 3 tersangka. Antara lain RL, Wali Kota Ambon periode 2011-2016, dan periode 2017 sampai dengan 2022. Di samping itu ada juga tersangka AEH, staf tata usaha pimpinan pada Pemkot Ambon. Dan tersangka ketiga adalah AR, swasta, karyawan AM di Kota Ambon. Di dalam perkara ini, tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap saudara RL di salah satu rumah sakit swasta yang berada di Jakarta Barat. Mengingat sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan hari ini
karena mengaku sedang menjalani perawatan medis, sehingga tim penyidik berinisiatif untuk mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan yang bersangkutan. Hasil pengamatan dan pengecekan, tim penyidik mendapatkan yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan memiliki memenuhi panggilan. Dan juga KPK melakukan pemeriksaan karena kondisinya dalam keadaan sehat. Tim penyidik selanjutnya membawa RL ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Perlu kami sampaikan juga konstruksi perkaranya sebagai berikut. Di dalam kurun waktu tahun 2020, RL yang menjabat sebagai Wali Kota Ambon periode 2017 sampai dengan 2022 yang memiliki kewenangan yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon. Dalam proses pengurusan izin tersebut, Saudara AR aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan RL agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Menindaklanjuti permohonan AR swasta, kemudian RL memerintahkan Kepala Dinas PUPR Pemkot Ambon untuk segera merespon dan menerbitkan berbagai permohonan izin yang diantaranya surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Berdasarkan hasil keterangan yang didapatkan dan alat bukti berupa dokumen, izin yang disetujui dan diterbitkan dimaksud, RL meminta agar penyerahan uang dengan minimal 25 juta rupiah menggunakan rekening bank milik AEH yang adalah orang kepercayaan Wali Kota Ambon RL. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, AR diduga kembali memberikan uang kepada RL sekitar kurang lebih 500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. RL diduga pula juga menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih terus didalami oleh penyidik KPK. Berdasarkan bukti permulaan cukup dan kecukupan bukti, maka KPK menetapkan saudara AR, saudara RL, dan saudara EH sebagai tersangka.